Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Gaby nampak ragu untuk turun dari mobil George. Ia tak bergerak sedikit pun, padahal George sudah membukakan pintu untuknya. "Kenapa tak juga turun?" tanya George. Ia mensejajarkan tubuhnya dengan Gaby yang duduk di dalam mobil. Gaby menggigit bibir bawahnya. "Aku malu." "Kenapa harus malu? Ini kan rumah papamu sendiri," timpal George. "Aku malu karena sudah tak sopan dengannya saat itu. Aku sudah berkata kasar, menuduhnya, dan tak menghormatinya," jelas Gaby masih menunduk. "Papamu pasti akan mengerti. Kau saat itu sedang syok, sehingga pikiranmu jadi sempit. Kau bisa minta maaf dengan papamu jika merasa bersalah," ujar George meyakinkan. "Ayo," ia mengulurkan tangannya sebagai pegangan Gaby. Dengan sedikit ragu, Gaby meraih tangan George. Ia mulai keluar dari mobil Tesla warna abu-abu itu, mobil satu-satunya milik George. George akhirnya mengajak Gaby untuk pulang ke Cartel Lodge. Tempat itu menjadi pilihan yang tepat menurutnya untuk mempermudahkannya menjaga Gaby dan calon anaknya. Di sana mereka tak akan tinggal berdua, ada Lord dan juga para penjaga. Kamar di Cartel Lodge juga banyak. "Jitu, akhirnya kau pulang. Aku sangat senang melihatmu baik-baik saja." Lord langsung menyambut Gaby dengan pelukan. Ia memeluk erat tubuh putrinya. "Aku bersyukur saat itu kau pingsan dan belum sempat mengiris nadi di lehermu." Gaby ragu-ragu untuk membalas pelukan papanya. Namun saat ia mendengar pria tua itu mengatakan maaf berkali-kali dan mengucapkan penyesalannya, ia mulai membalas memeluk Lord. Gaby menangis. Kini ia mengeluarkan suaranya, tak seperti biasanya ketika ia menangis tanpa suara. "Aku juga minta maaf, aku sudah tak sopan padamu saat itu," sesalnya. Lord mengurai pelukannya. Ia memegang pundak putrinya dan menggelengkan kepalanya. "Aku tahu saat itu kau pasti sangat terkejut." Gaby mengangguk membenarkan. "Kita lupakan masa lalu, biarkan semua itu menjadi pembelajaran untuk kita ke depannya," ujar Lord. Ia merangkul putrinya dan mengulas senyumnya. "Kau belum makan?" tanya Lord dan dijawab gelengan kepala oleh Gaby. "Ayo kita makan bersama, aku sudah membelikan makanan enak untuk menyambut kepulanganmu," ajak Lord. Tanpa melepas rangkulannya, Lord membimbing Gaby untuk menuju meja makan. "Aku letakkan tas ini di kamar Gaby dulu," pamit George. Setelah mendapatkan jawaban anggukan, ia menuju lantai 2 di mana kamar Gaby berada. George kembali bergabung dengan Gaby dan Lord. Ia memilih duduk di kursi samping Gaby. Di sana mereka hanya makan bertiga. Gaby berdehem untuk menanyakan sesuatu yang mungkin sensitif untuk papanya. "Pah," panggilnya. Lord yang sedang fokus dengan makanannya pun menghentikan aktivitas tangannya. Ia mengalihkan pandangannya untuk menatap putrinya. "Ya," jawabnya lembut. "Bagaimana kondisi Mama Diora?" tanya Gaby. Ia sudah lama tak melihat Natalie. George dan Lord berpandangan. Lord bertanya pada George dengan sorot matanya untuk meminta persetujuan. George menjawab dengan anggukan. "Natalie telah menghembuskan nafas terakhirnya tepat saat kami membawamu ke rumah sakit," jelas Lord. "Maaf, aku tak bisa menjenguk dan merawatmu di rumah sakit karena aku harus mengurus pemakamannya," sesalnya. Gaby meraih tangan papanya untuk memberikan kekuatan. "Maaf, aku tak bermaksud membuatmu sedih." Ia menepuk beberapa kali punggung tangan yang memiliki ruam.
Sudah, kenapa kita jadi bersedih seperti ini? Ayo kita lanjutkan makannya, ajak Lord. Ia ingin mengalihkan perhatian anaknya agar tak terlalu banyak pikiran. Mereka pun kembali menyantap hidangan di atas meja, sunyi tanpa ada yang bicara lagi. "Bagaimana kondisi kesehatan Papa?" tanya Gaby saat ia selesai menghabiskan makannya. Lord lagi-lagi menatap George. Ia ingin meminta izin pada pria itu untuk menjawab pertanyaan Gaby. George menjawab dengan gelengan kepala. Lord kembali menatap Gaby. "Baik, Tuhan masih memberiku umur panjang untuk memperbaiki kesalahanku di masa lalu," jawabnya. Gaby merasa aneh kenapa papanya selalu melihat ke arah George saat dirinya mengajukan pertanyaan. "Ada yang kalian sembunyikan dariku?" Lord dan George kompak menggelengkan kepala mereka. "Tidak," mata Gaby memicing tak percaya. "Jangan harap kalian bisa mengelabuiku lagi." 6 bulan kemudian, perut Gaby semakin membuncit. Meskipun sudah menggunakan toga yang kedodoran, tapi semua orang bisa melihat jika wanita itu sedang hamil. Usia kehamilannya sudah menginjak 7 bulan. Di usia kehamilannya yang menginjak trimester 3, Gaby harus menjalani prosesi wisuda. Akhirnya dia lulus juga dengan tugas akhirnya yang ia susun saat mendampingi Marvel berhenti dari narkoba. Mengingat Marvel, Gaby belum bisa bertemu dengan suaminya itu. Marvel sungguh diasingkan dan tak boleh dijenguk sama sekali. Gaby selalu meminta pada George agar membantunya untuk bisa bertemu dengan suaminya, namun belum mendapatkan jawaban sampai saat ini. Lapangan yang berada di kawasan Helsinki University itu terlihat ramai dengan wisudawan dan wisudawati. Gaby dan Diora lulus bersama. Mereka sudah berbaikan dan saling mengutarakan penyesalannya atas kejadian di masa lalu. Mereka berjalan menghampiri keluarga mereka. Lord Davis, anak-anak Diora beserta babysitternya, dan George. Mereka sudah menunggu 2 wanita cantik itu untuk berfoto bersama. "Hati-hati, kau sedang hamil," omel George saat Gaby tak sengaja menyenggol wisudawan lainnya. Gaby hanya menyengir menjawabnya dan meraih tangan George yang mencoba untuk menggandengnya. George semakin menjaga ketat Gaby saat usia kehamilan Gaby semakin tua. "Selamat, anak-anak Papa, kalian berdua hebat," puji Lord pada Gaby dan Diora. Gaby dan Diora lalu memeluk papanya bersamaan. "Terima kasih, Pa," ujar mereka bersamaan. "Bisa kau fotokan aku dan anak-anakku? Aku ingin mengabadikan momen langka ini," pinta Lord pada George ataupun Davis, siapa saja yang mau memotretnya. George dan Davis mengangguk bersamaan. "Berikan ponsel kalian, kami akan mengabadikan ini sebagus mungkin." Mereka menengadahkan tangan meminta benda canggih itu. Lord hendak memberikan ponselnya, namun sudah disalib oleh Diora. "Gunakan ponselku saja, nanti Papa bisa meminta langsung denganku," ujarnya. Dijawab anggukan setuju oleh Lord. Sedangkan Gaby, ia mendengus saat memberikan ponselnya pada George. "Bidik yang betul, ambil posisi yang paling bagus, ambil sebanyak-banyaknya. Jangan seperti saat pernikahan Davis dan Diora," protesnya. Ia mengingat momen saat George memotretnya di hari penting Diora. Tak ada yang bagus sama sekali dan hanya 1 bidikan saja yang ada di galerinya. George terkekeh saat mengingat hal itu. Ia mencubit gemas hidung Gaby. "Iya." Lord berada di tengah. Ia diapit oleh Diora dan Gaby. Mereka bertiga berpose layaknya keluarga bahagia. Lord sebisa mungkin tak menunjukkan dirinya yang mulai melemah. Ia harus terlihat kuat di hari penting untuk anak-anaknya.
George dan Davis membidik ketiganya dengan bagus tanpa ada yang jelek sedikit pun. Semuanya puas dengan hasil potretan mereka berdua. "Sekarang aku ingin foto bersama dengan kalian semua," pinta Lord mengajak semua anggota keluarganya, termasuk George. Meskipun George bukan anggota keluarganya, tapi mereka sangat dekat. George meminta tolong pada babysitter anak-anak Diora agar mau memotret mereka. Keempat babysitter itu mendapatkan tugas yang sama. Keempat anak Diora digendong satu persatu oleh Diora, Davis, Gabby, dan Lord. Sedangkan George, dia berpose di samping Gabby dengan memegang perut buncit wanita yang masih dia cintai sampai sekarang. Meskipun bukan menjadi istrinya, tapi ia tetap merasa memiliki tanggung jawab karena menghamilinya. "Bagaimana jika kita pesta barbeque lagi untuk merayakan hari ini?" ajak Davis setelah selesai berfoto dan mengembalikan anaknya ke babysitternya masing-masing. "Bosan," keempat orang lainnya menjawab bersamaan. "Oke, kalau begitu bagaimana jika nanti malam kita makan enak di restoran? Aku akan mentraktir kalian." Davis memberikan opsi lainnya. "Setuju," semua serempak menjawab lagi. Davis berdecak. "Kalian ini memang paling bisa menghabiskan uangku," keluhnya. "Kau kan kaya, hanya mentraktir kita tak akan membuatmu miskin," ejek Diora. Mereka pun kembali ke mobil masing-masing. Lord diantarkan oleh Diora dan Davis untuk pulang, sedangkan Gabby bersama dengan George di mobil George.